Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Salsadila dengan NPM 2416051116 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Harori, Sarjana Administrasi Bisnis MSI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tiap-tiap pertemuan. Di pertemuan pertama, beliau hadir dan memperkenalkan diri. Beliau merupakan dosen administrasi bisnis. Pak Iqbal juga menjelaskan mengenai bahwa beliau adalah alumni di tahun 2007. Beliau mengatakan bahwa maba dari ilmu administrasi bisnis sudah berhasil mengalahkan 10 orang sejak masuk ke Unila. Proses pembelajaran beliau lebih menekankan ke diskusi. Di pertemuan kedua, beliau hadir dan kami melakukan diskusi dengan topik mengenai kelas menengah di Indonesia yang menurun. Di diskusi pertama dimulai oleh Azarel dengan materi menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Menurut pendapat Menteri Keuangan, pembelian air galon bisa menjadi indikator kemampuan kelas menengah di Indonesia. Menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketimpangan ekonomi, inflasi, dan kenaikan harga, kebijakan ekonomi dan sosial, pendidikan dan keterampilan, serta ketidakstabilan pekerjaan. Terdapat tiga teori yang mendukung, yaitu teori ketimpangan sosial, teori kapitalisme sosial, dan teori kesejahteraan sosial. Menurut Azarel, ada beberapa solusi yang dapat diambil pemerintah, yaitu reformasi pajak dan redistribusi daerah, pengembangan infrastruktur dan investasi regional, serta peningkatan kesejahteraan sosial, dukungan untuk UMKM, serta kebijakan ketenagakerjaan yang fleksibel dan inklusif, serta peningkatan keterampilan digital dan teknologi. Untuk diskusi kedua, materi dibawakan oleh Aulia dengan materi, menurut Badan Statistik jumlah penurunan kelas menengah itu sebanyak 94,8 juta orang di tahun 2019 menjadi 50,7 juta orang, di tahun 2023 menjadi 48,7 orang, di tahun 2024 menjadi 47,8. Penurunan 47,8 juta. Penurunan kelas menengah dapat memperlambat perekonomian di Indonesia karena kelas menengah merupakan bantalan di Indonesia. Kelas menengah memiliki permintaan yang tinggi. Penyebab dari penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pajak yang tinggi, tetapi pendapatan tidak meningkat. Materi kedua dibawakan oleh Elisa mengenai kenaikan harga pangan di Indonesia. Badan Pangan Nasional Bappenas melaporkan per Kamis 26 September 2024, harga beras, bawang merah hingga cabai rawit merah melonjak. Kenaikan terbesar terjadi pada cabai rawit merah yang naik dari Rp2.450 menjadi Rp48.200 per kilogram. Sementara beras premium naik dari 2,19% menjadi Rp15.860 per kilogram. Lonjakan ini menambah beban masyarakat yang sudah menghadapi tantangan ekonomi akibat inflasi. Kenaikan harga pangan seperti beras, cabai, dan bawang merah mempengaruhi langsung daya beli masyarakat, terutama di sektor rumah tangga dan pelaku UMKM. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa inflasi pangan akan semakin menekan ekonomi keluarga serta para pedagang kecil yang bergantung pada komoditas-komoditas tersebut. Materi ketiga dibawakan oleh Lucky Satria dengan doom spending. Lucky membahas isu doom spending, yaitu perilaku konsumtif yang terjadi ketika masyarakat berbelanja secara berlebihan, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Ini disebabkan oleh ketidakpastian masa depan yang mendorong konsumsi impulsif, kekhawatiran terhadap krisis, budaya konsumtif, serta FOMO. FOMO adalah perasaan takut ketinggalan atau FOMO juga mendorong doom spending. Banyak orang merasa perlu membeli barang-barang atau mengalami sesuatu sebelum situasi menjadi lebih buruk atau kesempatan tersebut hilang. Misalnya membeli tiket konser atau liburan sebelum terjadi lockdown atau pembatasan perjalanan. Materi keempat dibawakan oleh Tarno Feza dengan materi WNA curi emas banyak 1,2 triliun. Tara membahas kasus pencurian emas oleh warga negara asing WNA asal Cina di Indonesia. Mereka mencuri sekitar 774 kg emas yang menyebabkan kerugian sebesar 1,2 triliun. Sesuai pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara, pelaku terancam hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal sebanyak 100 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Ketapang masih terus mengembangkan perkara pidana dalam undang-undang lain.
Materi kelima dibawakan oleh Kela, yaitu mengenai kenaikan UKT. Kela menjelaskan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi pada tahun 2024. Kenaikan ini menimbulkan beban bagi mahasiswa, terutama yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. Namun, kenaikan UKT juga dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi di Indonesia. Banyak orang tua yang tidak sanggup menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi akibat kenaikan UKT. Kasus seorang ibu di Jakarta yang harus mengambil pinjaman dengan bunga tinggi demi biaya kuliah anaknya menggambarkan beratnya beban finansial ini. Siswa dari keluarga kurang mampu semakin terpinggirkan dalam mengakses pendidikan tinggi, menciptakan ketidakadilan yang mencolok. Dalam beberapa tahun ke depan, perguruan tinggi di Indonesia harus mempertimbangkan alternatif pendapatan yang lebih berkelanjutan dan komprehensif. Diversifikasi sumber pendapatan universitas seperti jasa riset dan konsultasi BUMK dan monetisasi HAKI dapat membantu mengurangi ketergantungan pada UKT. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar KIP agar lebih tepat sasaran dan membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu. Dalam pertemuan ke-6, beliau masuk dan kami membahas mengenai isu ekonomi. Materi pertama disampaikan oleh Bunga Zahia mengenai penjualan batik RI anjlok gara-gara Cina. Bunga membahas pernyataan Memperin yang mengungkapkan penurunan penjualan batik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh persaingan dari produk impor Cina yang lebih murah dan mendominasi pasar, yang membuat banyak pekerja di PHK. Lalu Tessa menanggapi bahwa pernyataan tersebut benar karena masyarakat biasanya lebih memilih batik print yang lebih terjangkau daripada batik yang dibuat manual dengan harga yang mahal. Materi selanjutnya dibawakan oleh Prince Kinandi mengenai materi krisis industri baja Cina hantui pasar domestik RI. Kiki memaparkan tentang krisis industri baja di Cina yang berdampak pada pasar domestik Indonesia. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan di industri baja dalam negeri. Lalu Bagas Pratama menanggapi bahwa pernyataan tersebut benar karena kenaikan baja ringan berpengaruh pada properti yang berdampak kepada harga properti yang naik. Selanjutnya, materi ketiga disampaikan oleh Norton Muhaimin dengan materi kenaikan harga BBM di Indonesia. Norton membahas kenaikan harga BBM di Indonesia yang mulai berlaku sejak 2 Agustus 2024. Kenaikan ini berdampak pada biaya transportasi dan kebutuhan pokok lainnya yang semakin membebani masyarakat kelas menengah. Lalu Shana menanggapi pernyataan tersebut karena pernyataan tersebut itu benar karena harga BBM yang naik sangat terasa karena berdampak pada naiknya harga-harga di sektor-sektor lainnya seperti di sektor pangan dan lain-lain. Di pertemuan terakhir, beliau hadir dan menyampaikan materi mengenai ekonomi di Indonesia. Salah satunya mengenai sekolah vokasi yang sudah banyak memproduksi para pelajar agar memiliki soft skill dan hard skill agar dapat melanjutkan di dunia kerja. Namun, sangat disayangkan bahwa di Indonesia ini belum maksimal dalam menyerap potensi dari para lulusan vokasi yang membuat banyaknya pengangguran di Indonesia. Saya Thalia Sasedila pamit undur diri. Terima kasih banyak.